Sudah, Prof. Baik, saya rekam lagi. Jadi hari ini saya akan membahas tentang intro, tentang peluang, tentang masalah, dan tentang sesuatu yang bersama. Saya akan ngasih contoh 1-2 hal secara singkat yang nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikut. Oke. Saya ingin tunjukin quote ini dulu ya. NN gitu ya. Yang menyebutkan quote ini nggak tahu siapa sekarang. Tapi quote ini quote yang sangat menarik, yang mungkin harapannya bisa memotivasi teman-teman. You can only create what you can imagine. Jadi, Ibu Bapak, jangan takut untuk memiliki vision, memiliki impian, memiliki mungkin suatu harapan yang saat ini jangankan orang lain, kita pun barangkali menganggap nggak mungkin terjadi. Teknologi komunikasi digital nirkabel yang akan kita bahas selama 15 pertemuan ke depan, 15 minggu ke depan, itu penuh dengan vision, penuh dengan impian, penuh dengan barangkali ketika itu kita usulkan atau kita dengan teman-teman kita mau jalani, banyak hambatannya atau nggak mungkin, dianggap tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau kita lihat saat ini, banyak sekali kemajuan teknologi yang tidak bisa kita bayangkan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Ya, contoh sederhananya aja, internet dengan cellular system itu ketika di awal lahir itu suatu entitas yang terpisah. Cellular system itu kita bilangnya telepon, internet kita bilangnya jaringan komputer. Tapi saat ini antara telepon, alat komunikasi atau komputer itu tidak bisa lagi kita bedakan. Dan itu tidak terbayangkan bahwa itu terjadi. Padahal sekitar 100 tahun lalu itulah, saya lupa, kayaknya Marconi yang pertama kali punya ide, saya ingin punya suatu alat yang besarnya segini, ya dia tunjukkan, yang portable, yang dengannya saya bisa berkomunikasi dengan semua orang, saya bisa mengakses data yang ada di kantor saya. Ketika itu di tahun 1920-an mungkin, 1910-an. Sangat early ya, sangat awal, yang kita aja mungkin 20 tahun lalu nggak membayangkan, atau 10 tahun lalu tidak membayangkan. Jadi Anda bisa berimajinasi karena kemajuan teknologi itu diinisiasi oleh imajinasi. Anda bisa lihat tokoh-tokoh visioner modern, ya, misalnya dari mulai Bill Gates, ya, atau yang sudah meninggal, ya, Steve Jobs, atau katakanlah yang sekarang lagi keren, ya, Elon Musk. Itu tokoh-tokoh yang, ya katakanlah barangkali kalau kita bisa bilang orang-orang yang berada mendahului kita di zamannya. Zaman dia tuh kayak lebih advance dari kita. Dia ngomong begini, kita tuh kayaknya itu kan masih 10 tahun lagi gitu. Itu kan masih 20 tahun lagi. Tetapi dia bisa gitu. Ide katakanlah mobil tanpa driver, ya itu kan pakai driver aja nabrak Pak lagi. Ya ternyata bisa jadi mobil dengan driver itu lebih bermasalah dibandingkan mobil tanpa driver. Ya bisa jadi. Ya kenapa? Ya karena manusia itu punya kelemahan, sedangkan komputer itu kalau kita setting dengan satu kemampuan tertentu, ternyata dia akan mendapatkan kelebihan yang kita miliki dan dengan tetap mempertahankan kelebihan dia dibandingkan kita. Jadi dia lebih konsisten. Sebuah komputer tidak akan mainin HP. Ya. Sedangkan kita main HP. Sebuah komputer tidak akan ngantuk. Kita ngantuk. Sebuah komputer tidak akan keluar emosinya. Ya, kita keluar emosinya. Nah, itu imajinasi. Driverless car itu imajinasi yang saat ini belum ada, belum bisa, atau masih tahap percobaan. Tapi dengan imajinasi itu ada sekelompok orang atau ada banyak sekali grup yang berpikir gimana supaya
komponen-komponen pendukung itu bisa kita bikin. Jadi demikian juga halnya teknologi-teknologi lain yang mungkin di mata kuliah kita itu teknologi komunikasi nirkabel. Ya. Shannon pernah bilang, Shannon ini salah satu orang yang menginisiasi komunikasi modern. Nah, dia salah satu yang mengembangkan apa yang disebut dengan teori informasi yang merupakan basic dari sistem telekomunikasi modern, sistem jaringan komputer modern saat ini. Dia mengatakan ini bagian dari target yang akan kita capai dengan sistem komunikasi wireless yang ada saat ini. Masalah fundamental dari komunikasi adalah mereproduksi sebuah pesan dari sebuah tempat ke tempat lain secara eksak atau secara aproksimatif. Ya, jadi masalah fundamental dari komunikasi menurut sense-nya engineer ya, bukan komunikasi orang ilmu komunikasi. Buat orang ilmu komunikasi nanti dia targetnya beda, problemnya beda. Di kita itu, bagi kita tidak penting isi dari message itu. Apakah isi message itu berita sedih, berita gembira, atau hoax ya, atau berita fakta, buat kita ini tidak penting. Bukannya tidak empati sama berita hoax, bukan. Tapi memang tujuan dari teknik telekomunikasi itu adalah memindahkan informasi atau message atau berita dari satu tempat ke tempat lain secara eksak atau approximately. Contoh sederhana, saya punya slide di sini, saya memindahkan ke laptop Anda atau ke gadget Anda. Jadi problem saya itu apakah saya bisa mereproduksi apa yang ada di saya, ada juga di Anda. Jadi kata-katanya itu bahkan bukan memindahkan, tapi mereproduksi. Karena di saya ini tetap ada, nggak hilang. Saya hanya mengcopy. Saya mengcopy dan mengirim. Ya, kalau di sini karena saya pakai Zoom, ya, saya ngirim ke servernya Zoom. Dan kemudian Anda sebagai kliennya, itu Anda bisa narik. Jadi tereproduksi di laptop Anda, slide ini. Slide nomor 3, yang isinya katakanlah ada beberapa baris, ada satu gambar. Yang di saya gambarnya ini tajam sekali, tulisannya tajam. Mungkin di laptop Anda agak blur sedikit. Ya, apa tajam sekali? Blur sedikit ya. Termasuk suara saya. Di saya ini, ya, atau orang yang ada di sekitar saya akan mendengar suara saya sangat sangat baik, sangat bagus. Mungkin ada di salah satu tempat di Anda, suara saya sedikit putus-putus. Atau mungkin agak teredam. Itu karena memang approximately. Jadi tidak kita harapkan, tidak kita wajibkan untuk aplikasi ini eksak. Nanti ada aplikasi lain eksak, wajib eksak. Tetapi ada banyak sekali dan sebagian besar dari aplikasi sistem wireless dan kabel ini hanya approximately. Nah, nanti Anda akan lihat bahwa approximately itu ada angkanya, ada QoS-nya, ya, ada quality of service-nya. Ya, silakan aja nanti ada yang ngukur dengan katakanlah paket loss, dengan bit error rate, dengan whatever lah, delay, ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan mungkin oleh regulator, ya, oleh kesepakatan ITU dan lain sebagainya. Ya. Tapi hampir semua aplikasi itu approximately. Oke. Jadi prinsip Anda, kalau Anda mempunyai tugas communication, jika mampu mereproduksi message itu di tempat lain tadi, maka Anda telah mencapai targetnya. Sesederhana itu. Tetapi dalam prakteknya itu akan menghasilkan masalah yang banyak sekali. Kenapa masalahnya banyak? Ya karena kita mempunyai channel berupa wireless system. Ya, channel kita ini sistem wireless. Jadi Ibu Bapak nanti saya akan ulang-ulang terus, akan saya ingatkan dalam berbagai macam ilmu, khususnya engineering, khususnya lagi teknik elektro, kita mengenal yang namanya signal and systems.
Itu pernah ada kuliahnya di masa lalu dia satu. Signal and system. The system itu adalah bendanya, rangkaiannya, sistemnya. Ya. Signal itu adalah sesuatu yang bergerak di dalam sistem tersebut. Contoh, jalanan itu sistemnya. Mobil kita, sepeda, semua yang jalan di situ adalah sinyalnya. Jadi, tapi mobil bisa jadi sistem yang bergerak di sana, nanti sinyalnya apa? Ya katakanlah kita tekan, berupa tekanan gas, tekanan rem, dan sebagainya. Ya, itu sinyalnya. Jadi, kita bedakan keduanya itu. Nah, di sini, di sistem digital dan kabel yang kita bahas, wireless itu adalah sistemnya. Sinyalnya apa? Sinyalnya berita yang akan kita kirim ke wireless. Ini masalahnya, karena wireless itu sistem atau media yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau Anda pakai kabel, gampang aja. Anda akan gunakan katakanlah kabel koaksial, Anda akan gunakan kabel fiber optik, gunakan UTP. Aman itu. Kalau UTP kurang bagus, pakai STP yang lebih mahal. Aman. Tetapi ketika wireless, ketika kita sedang kirim, tiba-tiba depan kita ada orang diri, itu masalah. Ketika kita udah setting BTS kita di sana, tiba-tiba ada orang pasang baliho besar atau gedung samping kita itu ditinggikan. Ya siapa mau larang? Secara aturan undang-undang dia sudah dapat izin dari Pemda misalnya. Anda tidak bisa protes. Ya, itu yang saya maksud dengan uncontrollable. Belum lagi dengan ada pergerakan, ya pergerakan macam-macam ya dan lain sebagainya. Jadi ini masalah utama kita pada sistem wireless. Nah, sebelum masuk ke dalam terus, saya ingin membagi bahwa sistem komunikasi wireless itu ada 2 atau 3 minimal. Ya, minimal 2 atau bahkan 3. Yang pertama itu mobile communication system, ya, yang atas itu sebetulnya kurang lebih sama. Sifatnya itu infrastruktur diberikan. Sudah disetting, ini loh BTS-nya. Ini loh BTS-nya akan komunikasi dengan temannya lagi di sana, katakanlah akan gabung di MSC dan lain sebagainya. Ini loh akses point dari Wi-Fi-nya, nanti akan terkonek dengan katakanlah router yang terus akan ke gateway-nya. Tetapi ada juga sistem yang sifatnya ad hoc yang di bawah. Ad hoc wireless networks. Itu RFID itu ad hoc. Bluetooth ad hoc. WSN ad hoc. Jadi tidak bisa kita pastikan dari awal. Tetapi secara umum sebetulnya teknologi modern saat ini itu harus mampu ad hoc. Harus mampu ketika kondisinya begitu beradaptasi. Langsung connect dengan kondisi yang tersedia saat itu. Karena sistem yang didukung oleh infrastruktur seringkali bermasalah ketika ada 1-2 kejadian yang tidak kita inginkan atau bayangkan, ya apakah itu bencana besar ataupun kondisi-kondisi kecil yang tiba-tiba terjadi. Ya, ketika Anda tidak dapat sinyal, ya ke depannya itu akan ada aplikasi-aplikasi yang beda dari sekarang seperti device to device communication. Ya, device to device itu mirip dengan Bluetooth, device to device. Ya, ini gambaran secara besar. Saya singkat aja di sini dengan bantuan slide ini ingin menunjukkan dengan 2 slide ke depan, ingin menunjukkan history, perkembangan generasi pertama, kedua, ketiga, ya, dan keempat ya tentunya. Nanti ada slide-nya lagi. Jadi ini sejarah dari mulai ya ini digital langsung ya, yang pertama nggak tersebut. Bagaimana di tahun 90 itu kalau di terutama yang Eropa ini GSM. Karena dialah yang saat itu lebih lebar penyebarannya. Sampai di Indonesia juga tahun 95-an. Kemudian berkembang sampai dengan 3G. Gambar ini saya tunjukkan ke Anda, apa sih yang disasar sebetulnya. Yang disasar terutama sekali kecepatan data. Ya, tolong di sini namanya data rate. Ya, data rate atau throughput, bukan bandwidth. Ya, kita di elektro bicara bandwidth itu hanya untuk ngomong bahwa dia itu sekian hertz, yaitu bandwidth. Sedangkan nama-nama lain seperti yang satuannya Mbps itu kita menyebutnya kalau tidak data rate kita bilangnya throughput, ya bukan bandwidth.
Oke. Jadi perkembangan teknologi dari 2G, 3G, 4G, 5G, 6G itu utamanya kebutuhan throughput, kebutuhan download yang tinggi sampai dengan beberapa gigabit per second. Memang ada target-target lain seperti tambahan dari aplikasi, sistem yang makin berkembang dan lain sebagainya, nanti akan saya sampaikan. Ya, jadi sumbu vertikal ini mengatakan performance yang terutama sekali ditandai oleh Mbps, sumbu horizontal tahunnya atau generasinya. Ya, nanti kalau kita mau tambahkan di sini 2020 katakanlah 5G, ya 2030 di sini 6G dan selanjutnya. Ya 2020 di Indonesia ya agak lewat dikit lah, kita ada 2021, sama juga 4G. Saya lupa kalau nggak salah 2014 di Indonesia, ya ketika itu ada conference di Bali dan dipaksain untuk 4G itu jalan di tahun 2014. Jadi geser-geser sedikit, terutama Indonesia, ya terutama di Indonesia kan geser-gesernya itu ya sekitar 4 tahun 5 tahun. Nanti 6G mudah-mudahan 2030, ya paling Indonesia geser lagi 2031, atau di tahun itu Indonesia sudah sangat maju, jadi kita duluan, ya who knows. Oke, nah gambar ini gambar lama mungkin ya. Jadi cuma sampai 2020. Gambar ini menampilkan jumlah subscriber dari mobile communication. Ya. Ini kayaknya data lama, ya mungkin data tahun 2016. Jadi data 2020 itu seperti data prediksi, ya, yang dikeluarkan oleh GSMA Intelligence. Apa yang ingin saya tunjukkan? Walaupun data ini tidak terlalu presisi, saya cuma ingin tunjukkan gini. Kalau Anda lihat perkembangannya, ya, itu naik secara monoton, semua naik monoton. Kita lihat data terakhir di 2020, itu bloknya berwarna hitam, ya. Mudah-mudahan di komputer Anda warnanya masih sama. Yang bawah itu hitam Asia Pasifik, di atasnya itu rada terang, itu whatever lah, Commonwealth of Independent States. Kemudian atasnya lagi masih kelihatan ya nuansnya, ya beda warna kecil itu Europe, kemudian Latin Amerika, kemudian Eropa dan Afrika dan Middle East, kemudian North America, itu Kanada dan Amerika, ya USA. Jadi kalau Anda lihat yang terbesar itu Asia Pasifik, ya kita bilang Asia Pasifik itu selalu, atau saat ini mungkin ya lebih tepatnya, telah menjadi center of gravity. Seluruh aktivitas dunia itu akan utamanya ada di Asia Pasifik, ya. Anda bisa tempelin jari Anda di sini, ya Asia Pasifik itu kurang lebih setengah. Ya, dengan Anda ukur secara kasar dengan jari, ya. Jadi setengah dunia itu Asia Pasifik. Asia Pasifik itu apa? Ya Indonesia, Cina, Pakistan, dan India, itu yang besar-besar. Masuk mungkin Australia itu nggak besar, Australia itu kecil sedikit, ya. Jadi ketika ada dihitung Indonesia, Cina, Pakistan, India, dia itu sudah mewakili Asia Pasifik secara dominan. Ini adalah jumlah mobile subscriber. Nah, ini adalah gambar ya sampai 2020. Sekali lagi saya rasa ini prediksi di tahun berapa gitu, dan saat ini dianggap sekian, dan setahu saya jumlahnya agak beda sedikit. Mungkin nanti ada slide yang merevisinya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma gambaran aja. Jadi Ibu Bapak bisa lihat di sini bahwa pelan tapi pasti 2G itu mengecil, ya. 4G itu membesar, ya. Pertanyaannya 3G mau dibawa kemana? Nah itu ya tanda tanya. Kalau di Indonesia, banyak pihak yang bilang 3G di Indonesia itu dalam tanda kutip gagal. 3G itu trouble. 2G itu luar biasa hebatnya, terutama kaitannya untuk suara. 2G sangat stabil. Walaupun saat ini 4G itu menawarkan voice LTE yang juga tidak kalah bagus. Ya. Jadi voice yang dijadikan data. Anyway, kalau kita lihat dari gambar ini, nanti akan saya lengkapi gambarnya lagi karena sudah muncul 5G di beberapa negara, akan ada 3 lapis, 4 lapis di sana. Nah ini pertanyaan yang hebatnya, mau bertahan seberapa lama? Ada banyak sistem seperti itu.
Gambar ini menunjukkan deployment atau pemakaian 1, 2, 3 bulan sesudah Indonesia ikut. Ya, saya juga punya gambar mirip seperti ini, tetapi datanya itu sekitar bulan kalau nggak salah Juli Agustus 2014. Ketika Indonesia belum masuk. Ya. Jadi Indonesia itu masuk di sekitar Desember 2014. Nggak jauh beda. Mungkin ketika pas Indonesia masuk angkanya naik sedikit gitu. Yang tadinya 120 jadi 121 gitu. Jadi yang ke 121 itu Indonesia. Jadi ada suatu masa, ini buat joke aja ya, walaupun fakta tapi buat joke aja, takut ada yang tersinggung. Jadi ada suatu masa sekitar bulan Juni, Juli, Agustus 2014 sudah ada angka 119, 118 negara, Indonesia belum masuk. Jadi kalau ibu bapak diminta nyebutin, coba tolong sebutkan 10 negara, gampang kan ya, pasti Amerika, Inggris, Jepang ya. Terus ibu bapak disuruh tolong sebutkan 30 negara, udah mulai mikir ya. Coba tolong sebutkan 50 negara, ya udah mulai buka atlas ya. Coba sebutkan 100 negara, udah mulai pusing lagi kita ya, 100 negara. Coba sebutkan 119 negara tanpa menyebut Indonesia. Itu sangat memalukan. Ya, jadi sudah kesebut 119 negara, Indonesia belum kesebut. Itu kondisi kita di sekitar bulan Agustus 2014. Ya alhamdulillah akhirnya dengan segala macam tekanan 2014 akhir ya 2015 awal LTE sudah ada dan saat ini sudah cukup mature. Terutama di kota-kota besar LTE jadi support dari sistem komunikasi seluler yang kita pakai saat ini. Mungkin ada di antara ibu bapak yang saat video conference ini pakai handphone ya atau pakai tethering. Dan saya juga ngalami seringkali jaringan kabel saya lebih buruk dibandingkan seluler ya. Seringkali terjadi itu. Tapi saya mengharap tidak sering-sering terjadi. Oke, ini gambaran tentang LTE, LTE nanti akan saya lanjutkan dengan 5G. Oke, ini tambahan aja. Tadi udah sebut beberapa. Ada tambahan, ada WiFi, ada DAC ya, mungkin udah nggak kedengeran lagi. Ada Bluetooth dan lain sebagainya. Gambar ini menunjukkan sistem komunikasi wireless atau sistem digital wireless berdasarkan jangkauannya. Jadi jika Anda bicara tentang komunikasi, maka Anda akan bicara tentang jarak, tentang range, pasti ya. Itu salah satu problem terbesar yang menghantui para insinyur. Saya bisa jangkau nggak jarak ini? Saya akan pasang. Ya, muncullah istilah link budget. Ya, ibu bapak mungkin sudah hafal itu link budget itu ada faktor R jarak. Seringkali kalau jaraknya membesar itu masalah dan memang masih begitu. Ya karena ada beberapa fenomena fisika yang mengatakan kalau jaraknya kita tambah maka sinyalnya akan drop dengan cepat. Ketika sinyalnya drop, hampir pasti akan terkait langsung dengan tadi yang di awal ya, dengan bit error rate. Ya, jadi itu selalu begitu. Nah, makanya dalam banyak sekali pembahasan kita ke depan, range itu akan memainkan peranan penting. Nah, gambar ini menunjukkan pengklasifikasian sistem komunikasi berdasarkan jangkauannya. Ada yang besar sekali jangkauannya, itu kita bilangnya Wide Area Networks, WAN. Ada yang rada kecil, yang namanya atau kategorinya masuk ke Local Area Network. Itu Wi-Fi masuk ke situ. Angka jarak ini jangan terlalu kita kaku dalam menggunakannya. Up to 100 meter katakanlah buat Wi-Fi, tapi kita bisa ukur ya. Ada beberapa akses point yang jauh dari kita masih bisa. Itu masalahnya. Itu masalah apalagi kalau sifatnya unlicensed ya, kita bilangnya unlicensed. Anda pasang WiFi itu tanpa izin ke pemerintah, apalagi izin ketua RT yang nggak harus. Begitu alat komunikasi Anda itu akses point Anda bukan dari black market ya, Anda beli sesuai dengan aturan katakanlah sudah distempel oleh ya Kominfo ya, oleh Departemen Perdagangan mungkin, maka Anda boleh pasang WiFi di rumah. Jadi itu luar biasanya. Itu terobosan yang dilakukan beberapa belas tahun lalu, konsep unlicensed kita bilangnya ya, menggunakan frekuensi ISM.
ya, Industrial, Scientific, Medical, ISM ya, ISM. Itu dikasih beberapa blok frekuensi, salah satunya 2,45 giga, dan Indonesia mengadopsinya, unlicensed. Berarti kalau kita beli access point yang dari yang sudah distempel, katakanlah ya, bukan dari black market, itu kita tidak melanggar hukum. Plus tambahannya, jangan dimodifikasi. Oke ya, jangan dimodifikasi, ditambahin ini itu sehingga nanti lebih kencang ke sana kemari. Itu sudah mulai melanggar konsep unlicensed. Jadi ibu bapak ketika mendengar kata Wi-Fi unlicensed, itu bukan berarti suka-suka kita. Kenapa? Karena kita akan bentrok sama orang lain yang juga memegang konsep unlicensed. Anda pakai itu, saya pakai ini. Anda kencengin, saya kencengin. Ya. Jadi itu akan masalah. Itu pernah kita alami di beberapa waktu lalu, selalu akhirnya hukum rimba yang muncul. Nah, konsep unlicensed tidak demikian. Konsep unlicensed, Anda secara prinsip itu tidak boleh memodifikasi alat itu tanpa izin. Jadi katakanlah kita di rumah kita nih, tambahin nih, di Wi-Fi kita nih, antenanya kita gedein gainnya. Secara teori itu nggak boleh. Kenapa? Karena EIRP-nya akan naik. EIRP-nya akan naik, jangkauan Anda naik, Anda akan melebihi dari apa yang sudah disepakati. Ya. Jadi konsep unlicensed bukan berarti suka-suka kita. Karena ada orang lain yang juga memiliki konsep seperti itu. Oke, saya lanjut. Kemudian ada istilahnya personal area network. Ini salah satunya mungkin Bluetooth, ya. Jaraknya barangkali beberapa meter, ya. Ini up to 10 meter, ya whatever lah ya. Ada juga body area network, BAN, ya. Itu lebih kecil lagi. Ya kita sudah ngamati di banyak sekali aplikasi, ada banyak sekali jet-jet dan turunannya yang menggunakan koneksi wireless untuk saling mengkonek satu dengan lainnya. Oke. Nah, ini secara katakanlah secara gambaran komik ya, gambar ini. Nah, ini secara akademis, secara data yang lebih bermakna buat kita. Ya, jadi Ibu Bapak bisa lihat di sini sumbu horizontal itu data rate. Sekali lagi ini kecepatan data, kecepatan bit muncul di pasangan kita ya, di tempat kita berkomunikasi. Katakanlah 2 Mbps. Artinya ada 2 juta bit dalam 1 detik muncul di dia. Ya, dalam 1 detik. Ya, kita bukan ingin bicara kecepatan data itu kecepatan dia berpindah, kecepatan cahaya. Semua data wireless itu kecepatan cahaya karena kita hidup di udara. Ya. Nah, yang dimaksud dengan data rate adalah berapa bit dalam 1 second muncul di jet-jet dia. Oke, jadi ini digambarkan di sumbu vertikal berbagai macam aplikasi. Dia bilangnya personal area, yaitu Bluetooth dan kawan-kawannya, kemudian indoor, pedestrian, nah itu mulai jangkauannya jauh ya. Jadi gambar ini tidak lengkap. Kalau Anda mau lengkapi, kemungkinan katakanlah 5G itu mungkin ada di sekitar sini, 5G ya, bisa ke atas sedikit, bisa ke bawah sedikit, karena konsep 5G nanti selnya lebih kecil. Oke ya, selnya jadi akan tambah banyak. Ya, jadi 5G itu bukan berarti di sini, bukan. Ya, bukan berarti, bisa jadi di sini. Bisa jadi ya complementary antara 4G dengan WLAN. Jadi jelas sekali bahwa Bluetooth, WSN itu di sini, wireless sensor network. Ya, wireless sensor network kecepatannya sangat rendah, beberapa ratus kbps. Kok pakai itu sih Pak, yang nanti Anda lihat ketika dibahas tentang WSN. Nah, Wi-Fi, ya Wi-Fi ini udah mulai bergeser lagi ke kanan. Jadi ini sistem yang Anda nanti akan bahas, kita akan bahas bersama 10 sistem tadi, itu bisa jadi sifatnya komplementer, saling melengkapi. Bisa juga di beberapa kondisi itu dia bersaing. Ya. Jadi nanti
Ibu bapak akan bilang, ini pantasnya pakai wifi apa pakai seluler? Ini pantasnya pakai wifi apa pakai bluetooth? Ini sebaiknya pakai wifi apa pakai ultra wideband? Ini akan muncul kata-kata itu, dan itu menarik. Jadi kita di kondisi di kondisi yang bebas sekarang ini, yang bebas dalam arti customer akan mendapatkan sesuatu dengan harga yang murah, tetapi kualitas yang tinggi. Artinya kita sebagai desainer, sebagai insinyur, harus memiliki degree of freedom yang lebar. Dan kita harus mengetahuinya. Jadi kita jangan dituntun orang. Ya, biasanya kalau orang menuntun kita itu dia punya maksud. Ya, ditolong kita bisa melihat segala macam variabel yang ada. Oke. Nah, saya kembali ke basicnya. Ini beberapa slide ke depan. Basic, tetapi untuk mengingatkan aja. Sebagian dari Anda mungkin udah paham, tapi saya ingin mengingatkan. Dalam proses komunikasi, itu ada 3 kondisi komunikasi. Yang pertama simplex, yang atas. Simplex itu artinya ada pemancar, sebelah kiri ini ada penerima. Si penerima ini ya tidak bisa mancar. Contohnya radio, TV, dan sebagainya. Yang kita nggak bahas lah. Tetapi ada memang kondisi-kondisi tertentu, sifatnya broadcast, simplex ini. Anda tidak punya kesempatan buat ngejawab. Ada kondisi itu, baik di email ataupun di WA, SMS, dan sebagainya. Jadi simplex itu satu arah, komunikasi yang tidak ada kebalikannya. Yang kedua dan ketiga, ini sifatnya 2 arah, duplex, ya, dual. Ada yang full duplex, ada yang half duplex. Yang full duplex, ini kita komunikasi full duplex, secara timely, secara waktu, boleh barengan ngomong. Gimana caranya? Kalau Anda bikin sistem full duplex, Anda harus punya 2 frekuensi. Anda harus punya 2 frekuensi berbeda. Kalau Anda punyanya 1 frekuensi yang sama, mau full duplex, nggak bisa. Kalau Anda ingin duplex, ya, frekuensi 1 itu akan gunakan half duplex. Ini yang terjadi pakai walkie-talkie. Ya, walkie-talkie itu frekuensinya 1, berada pada 1 wilayah frekuensi dengan bandwidth tertentu. Karena cuma 1, jadi gantian ngomongnya. Nah, sistem komunikasi yang ada sekarang, yang modern, itu pakai full duplex dan half duplex. Dalam artian, dia ada yang menggunakan 2 frekuensi, itu nanti Anda akan lihat istilah di seluler yang namanya FDD. Frekuensi division duplex. Ya, itu jadi dia punya uplink dan downlink yang berbeda frekuensinya. Tetapi ada juga yang frekuensi sama, makanya dia gunakan istilah TDD, time division duplexing. Itu yang dipakai di beberapa aplikasi LTE. Mungkin juga 5G, saya nggak begitu ngeh. Nah, dia itu gantian ngomongnya, cuma karena pakai sistem digital, tidak perlu break, seperti halnya di walkie-talkie. Ya. Jadi handphone kita itu akan membuffer dalam waktu hitungan beberapa milisecond. Ya, kita nggak berasa. Oke, jadi yang kita pakai secara umum dua yang terbawah ini. Sebelum saya lanjutkan detail ya ke berbagai macam sistem, saya ingin cerita bahwa nyawa dari sistem wireless adalah spektrum. Ya. Tanpa spektrum tidak akan ada sistem wireless. Seluruh sistem wireless yang ada itu pasti akan terletak di frekuensi berapa dia bekerja. Jadi kalau kita ingin merancang sebuah sistem, kemarin katakanlah 5G sudah mulai ingin diributkan, ya 5G itu mau di mana? Seluruh negara itu cerita ribut mau di mana? Mau di mana? Apakah di sini? Ya katakanlah di frekuensinya yang sering dipakai. Jadi frekuensi 300 sampai 3 giga itu adalah frekuensi yang crowded. Hampir semua aplikasi numplok di situ kita bilangnya. Jadi kalau kita bilang kalau Anda mau bikin rumah, ya ini menteng ini. Crowded, sudah penuh. Ya, padahal kalau Anda ingin bikin aplikasi wireless, ya, aplikasi wireless itu harus berada di sebuah spektrum frekuensi. Mau di mana? Di frekuensi rendah kah? Ya, ini udah penuh juga. Di sini ada katakanlah ya di atas itu ada AM ini katakanlah sampai 1 mega.
saya lupa itu frekuensi AM-nya mercu buana sekitar 700 sekian kilohertz. Ya, saya bulatkan aja biar gampang, 1 mega. Kemudian di atasnya katakanlah di sini di 100 mega ada aplikasi FM. Kemudian di atasnya lagi ya tinggal Anda baca aja tuh yang di atasnya itu ada frekuensi VHF itu kita bilangnya ya TV broadcast. Ya sekitar 600 mega katakanlah ya, 300-600 mega. Kemudian di sini ada aplikasi GSM. Katakanlah 1 giga. Kemudian di sini ada aplikasi di 2 giga, sekitar itu ada GSM juga. Dan selanjutnya, ya ini kalau saya sedikit hapus, saya teruskan ke sana. Nanti ada aplikasi 10 giga di sini yang sering dipakai untuk radar. Kemudian di sini ada aplikasi 30 giga, saya potonglah di sini ya, 60 giga, dan selanjutnya di sini nanti ada terahertz. Nah, di sini itu aplikasinya sampai dengan 300 mega, 300 giga, itu aplikasi millimeter wave. Seringkali dibilang begitu, tapi kadang-kadang orang juga ada yang bilang di sekitar 10 juga sudah millimeter wave. Ya, silakanlah bebas-bebas aja kalau mau ngasih nama, kadang-kadang pas, kadang-kadang agak geser. Kenapa disebut millimeter wave? Karena tepat pada 30 giga, ya nanti ada bahasannya di slide berikutnya. Ini adalah frekuensinya, ya, frekuensinya. Lambdanya itu 10 mili. Ya, 10 mili. Jadi kalau Anda pakai katakanlah 60 ya. Kalau Anda pakai 60 giga, ya ini pasti lebih kecil lagi ya. Tinggal nanti dihitung di slide berikutnya akan ada ya. Di sini coba saya tuliskan ya. Lambda sama dengan C per F ya. Ini rumus pertama di mata kuliah ini, bisa jadi rumus terakhir juga. Karena saya tidak terlalu ingin detail hitung-hitungan ya. Nanti di Maimu baru ada beberapa rumus lagi. Jadi ini rumus yang sangat sederhana. Jadi Bapak bisa menghitung dengan membagi ya. Nah, C itu kecepatan cahaya 3,0 kali 10 pangkat 8 ya. Meter per second kecepatan cahaya. Kita asumsikan gelombangnya merambat di udara, tidak masuk ke air, atau kalaupun masuk nembus tembok tidak terlalu lama, ya, jadi hanya di sana kecepatannya agak berkurang. Jadi gampang aja ya. Jadi ketika kita pakai radio FM di sini, ya, lambdanya itu tinggal Anda bagi aja. 100 MHz itu 10 pangkat 8 ya. 100 MHz 10 pangkat 8. Jadi kalau C 3 kali 10 pangkat 8 yang atas ini Anda bagi ya, ini Anda bagi dengan 10 pangkat 8, maka hasilnya 3 meter. Jadi radio FM itu lambdanya 3 meter. GSM, kalau GSM berada di sekitar 1 giga, ya, tinggal Anda hilangin 1 nol, ya, maka 0,3 meter atau 30 cm. 30 cm. Ya, nanti di sini ada WiFi. WiFi itu sekitar lambdanya 12 cm. Ya, dan selanjutnya. Nah, kalau di 60 giga berapa? Di 60 giga itu 5 mili. Lambdanya 5 mili, 60 giga. Jadi panjang gelombangnya itu makin pendek. Jadi kalau panjang gelombang makin pendek, itu implikasinya ada. Apa implikasinya? Ada beberapa implikasi, ini saya singkatkan aja. Implikasi yang pertama, tentu karena panjang gelombangnya memendek, kalau frekuensinya tinggi, lambdanya memendek, maka ukuran benda-benda, ya, ini diambil contoh antena karena antena yang paling besar. Ukuran benda-benda itu akan mengecil. Jadi efek dari higher frequency, saya tulis di sini, bilangnya apa ya, efek konsekuensi ya, konsekuensi higher frequency
Yang pertama, miniaturisasi. Miniaturisasi. Jadi Anda bisa memperkecil alat komunikasi Anda. Jadi kalau handphone GSM waktu itu tidak 900 mega, tetapi hanya 300 mega, dia akan 3 kali lebih besar. Oke ya. Jadi kita memang tendensinya kalau perlu handphone itu jangan besar-besar. Handphone itu besar sekarang karena layarnya, bukan karena komponennya. Baterai pun sudah mulai diperkecil ya karena layar. Ya, nggak tahu ke depannya mungkin layar bisa kita akalin ya. Jadi kecil juga atau jadi proyeksi nanti, whatever lah ya. Jadi kita ngambil tadi di spektrum ini ya. Kita maunya ngambilnya agak ke sana, jadi ke frekuensi tinggi, makin tinggi frekuensinya, maka kita akan mendapati panjang gelombang yang rendah, ya panjang gelombang rendah karena rumus tadi, lambda sama dengan C per F, jadi gampang aja ya, kalau F-nya besar, maka dia akan kecil. Kalau dia kecil, maka miniaturisasi. Yang kedua, konsekuensi dari frekuensinya makin tinggi ditampilkan oleh rumus ini ya. Ini sederhana aja ya, ada di bawah ini lambdanya, berarti kalau lambdanya mengecil karena frekuensinya membesar berarti angka ini besar, maka path loss akan membesar. Propagation loss, propagation loss, kerugian perambatan. Jadi kalau Anda menggunakan frekuensi tinggi, sulit untuk menjangkau range yang tinggi. Ya, nanti Anda akan lihat di salah satu slide. Kita juga nggak mau terlalu jauh kok. Ya, oke. Jadi propagation loss akan membesar. Propagation loss membesar. Oke. Yang ketiga, ya, saya gambarkan lagi di sini. Ini spektrum. Ya, di sini 0, 50 Hz, di sini AM, di sini FM, kemudian di sini katakanlah 1 giga sampai 3 giga. Jadi frekuensi-frekuensi yang kita kenal ini udah crowded. Udah full. Sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi di sini. Sedangkan untuk membuat sebuah sistem wireless, kita butuh coupling. Sistem wireless itu mirip seperti Anda mau bangun rumah. Harus ada tanahnya. Nah, ketika sistem ini, ketika tanah-tanah di sini sudah crowded, sudah full, dia akan makin mahal. Kalau nanti akan ada, oke lah kita usir nih. Kita usir. Kita suruh migrasi nih, TV di sini nih. Di sini TV. Karena TV digital. Ya, nanti akan ada istilahnya digital dividend, akan terbuka bandwidth yang nggak terlalu lebar sebetulnya. Itu cost-nya akan tinggi. Ketika dilelang akan mahal. Ya, jadi ini full. Nah, tetapi di sini di frekuensi yang agak tinggi, ya. Kalau ini Menteng, kalau ini BSD lah, ya, Bekasi Sonowan dikit, ya, Kerawang dan sekitarnya, itu masih kosong. Harga masih murah. Anda bisa beli coupling yang besar-besaran di sini. Sama, jadi dengan higher frequency. Di higher frequency, ketika frekuensinya kita ambil agak tinggi, maka di sini kita bilangnya apa ya? Pita frekuensi kosong tersedia. Tersedia lebar. Ya. Misalnya di sini, itu di sekitar 57 sampai 63 GHz. Ini yang diusulkan. Dan ini di beberapa tempat, atau di semua tempat, saya mesti lihat dokumennya, ya. Ini juga dibuat unlicensed. Jadi bisa Anda bayangkan ya, sekitar 6 giga. Bandwidth sebesar 6 giga itu tidak tersedia di sini.
Di sini 3 giga aja udah berantem, tapi di sini bisa tersedia dan bisa kita manfaatkan. Jadi ini adalah konsekuensi. Kenapa sih Pak pilih higher frekuensi? Kenapa sih orang ributnya muluk? Frekuensinya kalau bisa 20 giga, 30 giga, 60 giga. Itu kosong. Itu kosong. Kita bisa dengan aman pakai aplikasi di situ dengan konsekuensi miniaturisasi, oke, bagus. Konsekuensinya propagation loss membesar, oke, kita bikin jangkauannya tidak jauh. Jadi konsekuensi yang saya renceng di sini itu tidak lagi jadi hambatan. Hambatannya paling nanti teknologi. Teknologinya sudah murah belum? Ya tentunya akan terus dikejar supaya murah. Ya mudah-mudahan terus murah. Saya pernah beli bridging 60 giga dari satu alat transceiver ke alat transceiver lain. Saya beli sepasang. Itu harganya cuma 2,5 juta. Ya, jadi angka itu tidak akan muncul di situ kalau tidak ada mass production. Kalau kita beli 10 tahun lalu mungkin masih di atas 20 juta. Ya. Jadi sudah mulai turun. Itu ada istilahnya di sini ya, di sekitar 60 giga ini Y gig ya. Jadi WiFi pada frekuensi 60 GHz. Bisa dilihat nanti di internet. Oke, saya lanjutkan ya. Ini OSI sistem yang mungkin tidak terlalu sering dipakai lagi. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa kita akan banyak sekali bergerak di wilayah bawah, ya, di wilayah physical layer yang mungkin kalaupun naik ke atas nggak terlalu tinggi ke atas. Nah, saya akan tunjukkan bagian penting dari wireless communication systems yang akan banyak atau sering kali kita bahas. Jadi prinsipnya sederhana aja tadi ya yang dikatakan oleh Shannon. Si Shannon itu punya berita, punya message di suatu tempat yang namanya A. Message ini dia akan replikakan di B. Jadi sederhananya begini aja. Dia akan mereplikakan ya khususnya nanti kalau seandainya channelnya ini channel yang sangat penuh masalah, maka pengganggunya ini akan juga banyak. Artinya, supaya message di A ini sampai dengan selamat di B, walaupun sedikit babak belur, katakanlah babak belurnya tidak terlalu kebangetan, maka kita harus prepare di sini. Kita harus setting supaya message itu katakanlah terlindungi. Karena noise interference, apapun yang ada di sini, itu akan mengganggu message yang akan saya bawa, akan saya kirimkan supaya sampai di sini. Nanti receiver akan memproses data tadi sesuai apa yang telah dipersiapkan oleh transmitter di sini. Ya, itu prinsip dasarnya. Nah, prinsip detailnya ditampilkan di slide ini. Ya, jadi Bu Bapak, di sini kita ketemu dengan beberapa blok. Tadi blok ini ada, nah katakanlah blok ini tadi saya tulis TX transmitter. Blok ini tadi saya namakan RX receiver. Ini saya bikin juga sederhana saja, hanya ada 3 kotak masing-masing. Sebetulnya ada tambahannya, tapi tidak terlalu penting untuk kita bahas secara detail. Jadi kita akan persiapkan message kita di TX ini dengan 3 kotak tambahan ini. Sebelum nantinya akan kita lepas karena wireless pasti ujungnya ini antena. Semua sistem wireless pasti ujungnya antena dan ujung awal receiver itu pasti antena. Jadi tugasnya antena adalah mengubah gelombang yang ada di kawat, di electronics, menjadi gelombang yang mampu merambat di udara bebas. Di sini, sinyal kita itu tak uncontrollable. Sinyal kita itu seperti sesuatu yang liar, yang diapain aja kita nggak berdaya. Kita di receiver dan di transmitter tidak berdaya, wah sinyal saya digebukin di situ. Ya memang nasibnya gitu. Dan nanti antena penerima, katakanlah dia ini, itu tugasnya memungut, mempik, ya, menyomot data atau sinyal yang ada di udara untuk diubah lagi menjadi gelombang yang mampu merambat di dalam elektronik kita. Jadi sederhananya begitu. Kita akan persiapkan dan di sini akan diproses sesuai dengan persiapan di atas.
Ada apa saja tadi di persiapannya? Ada 3 kotak penting. Ya. Ada kotak modulator namanya, yang akan saya bahas minggu depan. Ya. Dan di receiver kebalikannya, demodulator. Saya balikin. Apa sih tugas modulator? Tugas modulator yang paling basic, yang paling sederhana. Ya. Tadi Anda memiliki spektrum, data, message yang Anda kirimkan itu rata-rata memiliki posisi frekuensi di sini. Kita bilangnya base band. Frekuensinya rendah. Karena aplikasi ini adalah aplikasi millimeter wave, dia harus berada di 60 giga. Maka tugasnya modulator adalah memindahkan dia ke sana. Oke. Jadi ketika dia sinyalnya ini ada di belakang modulator, di output modulator, maka di sini sinyal kita sinyal yang berfrekuensi sangat tinggi. Ketika dilepas oleh antena ke udara, frekuensinya sangat tinggi. Dan si antena ini harus mampu mepick, mereceive sinyal yang berfrekuensi tinggi. Nah, sebelum masuk ke sini, maka dia harus dikembalikan lagi ke frekuensi asalnya, baseband. Oleh apa? Oleh demodulator. Ya, di-D-kan. Tadinya dimodulasi, sekarang di-demodulasi. Oke, tugas modulator nanti akan kita bahas karena modulasi atau digital modulation itu ada hal lain yang akan menarik nanti akan kita bahas minggu depan. Kemudian di sini ada yang namanya channel coder. Ya. Nah, channel coder ini adalah kotak yang paling dekat dengan message. Oke, channel coding prosesnya adalah usaha kita manusia untuk melakukan melakukan kompresi. Compression. Jadi data kita ini, data digital, ya karena kita teknik digital, ya katakanlah di sini ada di dalam inilah ya, ada analog to digital conversion. Ya. Katakanlah saya lagi pakai mikrofon, ini suara saya yang dihasilkan oleh tubuh saya, oleh lidah dan sebagainya, itu sifatnya analog. Nah, tidak bisa langsung masuk ke komputer dikirim. Di sana ada analog to digital converter. Nah, jadi ketika di sini, ketika keluar di sini, ya katakanlah sinyal saya sudah 10101100. Oke. Tetapi sinyal saya ini masih sinyal yang sifatnya terlalu besar, amount dari bitnya. Dan saya tahu, para insinyur audio tahu, banyak sesuatu yang nggak pentingnya di data itu, maka saya akan melakukan compression. Data itu akan saya kecilkan. Kita kenal kok, ada istilah yang namanya, kalau gambar itu JPEG. Ya. JPEG ini gambar yang zaman dulu ya, satu-satunya kali. Sekarang udah banyak. Kemudian kalau suara audio itu ada MP3. Kalau video itu ada MP4. Ini adalah data-data yang dikompres dari aslinya. Not the original data. Karena original data itu besar sekali dan ternyata para insinyur menemukan banyak yang nggak penting gitu. Jadi saya buang aja lah, kata insinyurnya. Oh, pengguna data nggak merasa kok saya dalam tanda kutip bohongin. Ya. Jadi kemampuan manusia yang terbatas itu ternyata dimanfaatkan oleh para insinyur untuk mereduksi data ini. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan source coding. Jadi source coding itu sifatnya compression. Ya tentunya setelah dikompres nanti harus didekompres oleh decodernya. Ya, jadi tugasnya itu membalikkan atau sederhananya ini Anda zip, ini Anda unzip. Gitu sederhananya ya. Karena kalau kita tidak unzip, si pemakai ini nggak tahu, maka harus didekompres. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkecil amount data. Kalau tidak, Anda akan diminta nanti, katakanlah, kalau ingin tahu itu ya, data-data yang besar itu, dia memerlukan sampai beberapa ratus Mbps.
supaya bisa dilewati. Sedangkan kita saat ini tuh sharing. Kita tidak bisa selamanya punya jaringan 100 Mbps. Barangkali hanya 5 Mbps. Ya, Anda bisa studi nanti ya, jaringan Zoom ini per orang itu bisa berapa sih? Berapa Mbps sih? Supaya dia tidak buffer, supaya tidak error. Nah, pasti kecil. Padahal kalau Anda hitung-hitung, kita ini kan ngirim video. Video itu katakanlah kalau saya bergerak-gerak begini kan Anda lihat halus gerakan saya. Kalau halus itu mungkin 25 frame per second. Mungkin ini gambarnya kecil, katakanlah sekian megapiksel, sekian ratus, nggak mungkin ratus, sekian juta nanti. Itu pasti juta piksel pasti. Karena sekarang kalau kita pikir-pikir, ya 1000 sekian kali 700 sekian piksel itu ya juta piksel. Dalam 1 detik Anda perlu 25 frame. Kalikan aja. Dengan mudah kita akan menyentuh angka yang cukup besar. Dan itu dalam 1 second, berarti Mbps. Ya, nah, itu selalu kebutuhannya ada. Jadi kita selalu membutuhkan, walaupun kita haus dengan data rate yang tinggi, nanti yang akan ditawarkan oleh 5G atau 6G, tapi tetap kita jangan kebangetan. Kita akan lakukan compression. Oke, kemudian kotak yang tengah ini, yang belakangan saya bahas, ini adalah kotak buat error correction. Gimana ceritanya? Ceritanya di sini itu, ya kita pernah bahas di kuliah proses random, waktu itu sinyal yang dikirim 1 itu bisa jadi 1, bisa jadi 0. Bisa oke, aman, bisa flipping error kemari. Sinyal yang dikirim 0 itu oke, bisa diterima 0, bisa mengalami flipping error. Ya, ini terjadi. Kita tidak ingin, tetapi karena sinyal kita makin kecil, noise-nya akan mengganggu. Terutama katakanlah nggak ada interference, hanya noise, maka ada kemungkinan flipping error tertentu. Nah, dengan bantuan channel coder, kita menggunakan teknik di sini namanya menambahkan redundant. Ya, nanti kita akan belajar dari konteksnya. Menambahkan redundant sehingga kita bisa dari konteksnya itu akan bisa menebak ada error tidak, ya. Nah, coba kita ilustrasikan ya. Redundant itu kurang lebih seperti ini. Ya, misalnya ada di sebuah undangan, ya, di undangan itu ada undangan katakanlah pernikahan, ya. Di undangan pernikahan itu ada waktu. Waktu itu misalnya tertulis Sabtu 6 Maret 2020. Tempat Menteng, Jakarta Pusat 10.100 misalnya. Nah, ini data ini penuh dengan redundant. Ya, kenapa redundant? Karena kalau saya udah bilang 6 Maret 2020 itu pasti Sabtu. Oke, ya. Kalau saya bilang kode posnya itu 1010 itu udah pasti Jakarta Pusat. Jadi, itu yang disebut dengan redundant. Data yang redundant ini bagus untuk error correcting atau minimal error detecting, mendeteksi. Ya, contoh, misalnya kita perintahkan tukang nyetak undangan, ya, data ini, tetapi si tukang undangan mungkin karena 1-2 kesalahannya, errornya, dia tulis di sini Sabtu 7 Maret 2020. Atau katakanlah tempat Menteng Jakarta Pusat 111110. Ya, kita tahu ini ada error. Ya, walaupun kita tidak bisa mendeteksi, mengkoreksinya. Kita bisa mendeteksi. Katakanlah tanggal 7 Maret 2020 itu bukan hari Sabtu. Ya, jadi kita bisa mendeteksi ini yang salah yang mana ya, kalau tidak ini harusnya Minggu, ini harusnya 6. Salah satunya ya. Jadi konteks itu yang dilakukan ketika kita menggunakan channel coder. Ya. Jadi menambahkan redundant. Jadi Ibu Bapak nanti akan lihat bahwa di sini di titik ini
Jadi ketika di titik sinyal akan masuk ke sini, ini sinyalnya memiliki data besar. Kemudian yang nggak penting-penting akan dibuang. Jadi keluaran dari source coder itu datanya memiliki amount yang mengecil karena data-data yang nggak penting dibuang. Tetapi ditambahkan lagi sedikit redundant. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengenal konteks sehingga di sini naik lagi sedikit, ya. Jadi Ibu Bapak nanti ketika belajar channel coder ini ada yang namanya code rate, ya. Itu ada istilahnya, misalnya 1/3. Apa arti 1/3? Masuk 1 bit, keluar 3 bit. Oke. Jadi saya tambahkan 2 bit. Misalnya code rate-nya 2/3. Masuk 2 bit, keluar 3 bit. Artinya saya tambahkan 1 bit. Oke ya. Nah, tentunya ini semua cost-nya ada. Apa beda antara code rate 1/3 sama 2/3? Ya. Siapa yang lebih hebat? Dua-duanya tidak lebih hebat dari yang lain. Kenapa? Karena 1/3, kalau Anda pakai code rate, channel coding yang code rate-nya 1/3, ini artinya data rate Anda akan tereduksi menjadi 1/3-nya. Oke? Yang tadinya 1 Mbps tinggal 1/3 Mbps. Anda mungkin mengukur 1 Mbps, Pak? Iya, tapi kan Anda tambahkan 2 bit per setiap data. Berarti ada 2 bit sampah yang Anda tambahkan. Sorry, dalam tanda kutip ya. 2 bit data yang bukan berita, tapi bodyguard. Bodyguard siapa? 2 ini adalah membodyguardkan data yang sebenarnya. Ya, jadi prinsip dari channel coding itu menambahkan pengaman, bodyguard. Seandainya keserang, ya secara umum bukan langsung datanya sendiri keserang, tetapi pengamannya. Dan itu harus dan pasti terjadi. Ketika Anda beli, katakanlah sebuah alat elektronik, tiba-tiba dia putus, nggak berfungsi. Tentunya Anda mengharapkan yang putus adalah sikringnya. Ketika ada satu kejadian di rumah, tiba-tiba turun, tentu Anda mengharapkan yang rusak adalah sikring yang ada di MCB-nya, bukan alat-alat yang mahal. Ketika Anda punya kendaraan, tentu bempernya yang Anda harapkan terkena masalah, bukan bodi yang lebih mahalnya. Sama seperti di sini, channel coding itu memberikan tambahan bit atau bodyguard. Jadi angka-angka ini, makin dia kecil angkanya, makin code rate-nya kecil. Katakanlah Anda ambil, Pak, ekstrimnya Pak, 1/6. 1/6 ini tentu dia sangat tahan dengan gangguan. Kenapa? Karena setiap 1 bit data, dia keluarkan 6. Berarti ada 5 pengamannya. Misalnya Anda punya code rate 11/12. Wah, ini sangat rentan terhadap gangguan noise. Ya, tetapi dia tidak mereduksi data rate secara signifikan. Oke, di sisi penerima ada channel decoder yang akan mengembalikan tadi ya. Jadi urut-urutannya begitu, data di sini di ujung diharapkan sama, kebalik. Data di sini diharapkan sama seperti di sini ya. Data di sini kurang lebih juga harus sama seperti di sini. Data di sini kurang lebih sama. Data di sini kurang lebih sama. Data di sini kurang lebih sama. Ya. Tetapi karena adanya gangguan noise ini, gangguan interference, sangat mungkin data di sini sangat berbeda dengan data di sini. Ya. Data di sini juga masih sangat berbeda dengan di sini. Tetapi ketika di sini, itu diharapkan secara besar, ya, secara besar, sangat mendekati data di sini. Dan itu yang disebut dengan bit error rate. Ya, setelah kita tambahkan, tentu akan signifikan membaik. Oke, saya lanjutkan dengan beberapa case. Ada beberapa di sini, mungkin saya tidak terlalu detail juga. Ya. Seluler, GSM yang pertama, Bluetooth, dan LTE. Oke, ini masalah dari free space. Ya, adanya multipath. Nah, multipath ini tentu kita kalau di awal tadi itu maunya kita komunikasinya itu TX di sini, RX di sini, datanya langsung ke sana gitu. Ini paling enak seperti kabel. Cuma ini tidak terjadi karena ya di banyak aplikasi wireless bahkan
si TX ini nggak tahu RX-nya ada di mana. itu masalah juga ya. Artinya akhirnya dia mengirim ke semua arah sama rata, broadcast ya. Syukur-syukur salah satu porsi sinyal akan mentok di dia. Nah, konsekuensinya adalah karena kita berada di permukaan bumi, bukan berada di ruang angkasa, maka akan ada banyak sekali objek-objek di sekitar kita. Ya, ini sederhana aja. Di sini ada rumah, ada pohon, ada apalah. Mungkin kalau di daerah-daerah pegunungan ada gunung, ada gedung-gedung tinggi, ada tiang, sebagainya. Maka akan muncul perambatan gelombang yang sifatnya multi. Ya. Akan terjadi refleksi dan teman-temannya yang bisa berindikasi ujungnya itu interference, ya, bisa lain sebagainya. Yang mana ujungnya nanti sinyal yang kita terima itu akan mengalami fluktuatif, ya. Nah, apalagi kalau dia jalan, ya, akan berfluktuatif. Maunya kita sinyalnya itu datar, tapi tidak terjadi. Sinyalnya itu katakanlah mengalami, yang biru ini mungkin Anda masih ngelihat, ini namanya slow fading, ya. Itu setelah kita buangin yang fast fadingnya, tapi in reality sinyal kita itu yang warnanya hijau. Ini mengalami fast fading. Oke. Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ilmuwan di masa lalu. Itu ada distribusi Gauss, distribusi Rayleigh, dan distribusi Rice. Ya, khususnya dua ini seringkali dibahas. Rice ini jika kondisinya non-line of sign, Rayleigh non-line of sign, Rice itu kalau kondisinya ada line of sign. Jadi kalau di kasus yang tadi digambar ya, ini kayaknya ada line of sign ya. Ya ini nggak ada, tapi harusnya kalau ini ada line of sign langsung ke handphonenya gitu. Nah, kalau ini jadi Rice ya. Ketika dari BTS ke handphone ada jalur langsung, maka pakai distribusi Rice. Ya, ini kurang lebih sama, mirip-mirip keduanya, tetapi ini dominan, dia akan membesar probabilitas diterima baik jika kontribusi line of signs-nya membesar. Kalau ini bisa dikatakan secara statistik mirip dengan kondisi Gauss. Oke. Ini ada beberapa data, saya nggak detail ya membahasnya. Di sini ada beberapa gambaran adanya dua frekuensi, makanya ada duplex spacing di sini. Ya, rata-rata itu ada karena dipakai full duplex. Ini adalah generasi pertama, ini generasi kedua. Ya, saya cepat aja. Ya, semuanya FDD ya, frekuensi division duplex. Dia pakai dua frekuensi, uplink dan downlink. Dan dia menggunakan sistem seperti ini. Ini sistem seluler ya, bagi ibu bapak yang belum mengenal. Jadi setiap wilayah yang disupport, di cover oleh sinyal handphone itu dibagi berdasarkan sel-sel yang secara fiktif digambarkan dengan bentuk sarang lebah ya, untuk menunjukkan bahwa semua wilayah yang ada itu tercover secara sempurna. Dan di sini ada katakanlah frekuensi reuse. Tapi ini tidak terlalu penting mungkin saat ini. Yang menarik adalah di setiap sel itu ada yang namanya BTS. Dialah yang bertanggung jawab terhadap komunikasi yang ada di situ. Ini mirip-mirip dengan access point di sistem Wi-Fi. Jadi mobil ini walaupun dia berkomunikasi dengan tower ini, dengan tower ini, dengan tower ini, dengan tower lain, tapi ada pengontrolnya, pengendalinya yang mengatakan si tower inilah yang bertanggung jawab untuk saat ini. Ya, nanti ada waktunya ketika sinyal tower ini mulai dianggap kecil, maka akan di handover ke tower yang lain. Yaitu kesepakatan di banyak sekali sistem seluler. Nah, ini adalah core dari radio. Ya, di sini radiolah yang paling bertanggung jawab. Sedangkan di balik itu semua nanti setelah sinyalnya ke tower, maka core networks lah yang akan bertanggung jawab, dan itu secara umum di kota-kota besar, ya saya rasa juga di beberapa kota kecil, di pulau-pulau yang masih besar, bukan di agak pinggiran Indonesia, itu semua sudah terkoneksi dengan fiber optik, dengan jaringan yang bagus. Sebagian itu ya tentunya masih pakai point-to-point communication, yang seperti Anda lihat di tower itu ada antena yang seperti gendang-gendangan, yaitu masih
masih disupport oleh itu. Tapi kemungkinan kalau pakai itu kecepatannya tidak terlalu tinggi. Oke, ya ini saya lewatkan aja data-data penting di GSM karena udah berlalu. Yang berikutnya itu Bluetooth ya. Bluetooth ini menarik ya, dia pakai beberapa nama istilah di sini nanti akan saya singgung. Ini ada modulasi, katakanlah di sini kata kuncinya ini GFSK ya, GFSK, frekuensi shift keying. Jadi frekuensinya berubah. Ada frekuensi hop ya, lompat-lompat frekuensinya sebanyak berapa kali. Jadi hopnya itu sebanyak 1.600 hops per second yang dilakukan oleh Bluetooth. Jadi Bluetooth itu sinyalnya berubah, memiliki frekuensi yang berubah-ubah. Nah, karena dia menggunakan frekuensi hopping spread spectrum dan modulasinya pun FSK. Kemudian di sini ada transmit power ya, tergantung kelasnya. Makanya karena perbandingan kelas yang jauh ini sangat mungkin ada satu dua Bluetooth device yang jangkauannya bisa 10 kalinya dari device yang lain. Ya. Ini sensitivity-nya tidak terlalu kecil, tapi udah cukup kecil dibandingkan seluler. Tentu angka ini angka yang masih besar sekali. Jadi di bawah ini receiver nggak nerima. Ya, artinya memang itu bagus karena Bluetooth mempunyai aplikasi short range, jarak dekat. Jadi jangan sampai dia sangat sensitif. Agak khawatirnya nanti sampai kita komunikasi Bluetooth ada yang nguping ya, ada yang nguping di balik sana yang jaraknya 20 meter dari kita, itu masalah. Jadi dibikin sensitivitasnya tidak terlalu tajam. Oke, saya lanjutkan. Ada yang namanya LTE Advanced ya. Ini saya ada beberapa blok ya, saya akan terangkan mungkin pelan-pelan aja dan tidak terlalu detail di semua bagian. Ini adalah highlights yang dipakai di 4G. Beberapa sudah berhasil, beberapa lain ditunda untuk di 5G. Ya, nanti bisa dilihat yang mana aja. Yang pertama, tadi istilah small cell. Ya. Jadi Ibu Bapak, tantangan dari modern communication itu adalah kecepatan data yang tinggi. Dan kecepatan data yang tinggi itu seringkali ya, jadi data rate yang tinggi itu secara mudah bisa kita perbesar data rate-nya atau bisa kita dapatkan data rate yang tinggi jika kita buka frekuensi baru. Jika kita lebarkan bandwidth-nya ya. Nanti kita akan singgung di pertemuan minggu depan bahwa 1 Hz bandwidth, 1 Hz frekuensi itu secara konvensional bisa kita ubah jadi 1 Bps. Kalau Anda punya 1 Mbps, 1 MHz, Anda bisa ubah menjadi 1 Mbps. Ini jalur yang sederhana, jalur yang mudah. Kalau punya sekian megahertz pasti sekian bps. Ya, kalau ingin 5, kalau Anda ingin 20 Mbps, ya Anda harus punya 20 megahertz. Ini secara konvensional. Tentunya ini kan akan naik terus. Gimana kalau 1 gigabit per second, nanti 1 gigahertz ya. Jadi ini yang kita akan jual ya. Ini akan Ibu Bapak jual ke pelanggan. Jadi pelanggan itu ingin dengar saya downloadnya cepat apa lama sih gitu. Ya. Dan nggak ada yang bisa memastikan itu. Makanya para penjual itu selalu bilang up to. Ya up to itu kata-kata yang kurang ajar. Up to ya. Jadi kita dapatnya tuh up to 100 Mbps. Jadi kalau kita dapatnya cuma 50 ya kan up to. Ya itu kan masalah. Tapi memang nggak terlalu mudah. Tapi saat ini sudah mulai berani para penyedia jasa bahkan menawarkan mengukur kecepatannya dengan beberapa alat ya. Dan biasanya itu memang muncul angka yang ditawarkan. Nah, ini yang Anda beli. Ini yang dibeli oleh perusahaan kita. Ini yang para manajer ngeluarin uang banyak di sini. Ya, jadi modalnya adalah di bandwidth. Keluarin uang
berarti ini cost ya. Apakah ini OPEX atau CAPEX ya? Saya rasa lebih ke arah CAPEX ya, capital expenditure. Ini yang kita konversi dengan alat komunikasi kita untuk kita tawarkan ke customer. Tentunya kita ingin angka yang besar di sini, ini kecil ya, dengan modal yang kecil tidak hasilkan pendapatan yang besar. Caranya gimana? Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan modulasi level tinggi. Ya. Minggu depan kita akan bahas ini lebih detail. Jadi higher order modulation itu jadi primadona. Ya, jadi Ibu Bapak menggunakan yang low level itu atau yang konvensional itu namanya misalnya BPSK. BPSK ini binary. Di atasnya itu ada QPSK, ini 4. Ada 8 PSK, dan selanjutnya. Kemudian kita bosan dengan PSK karena 1-2 hal yang tidak terlalu menyenangkan, kita bergeser ke QAM, Quadrature Amplitude Modulation. Yang terendah itu sebetulnya 4, tapi kita nggak bahas lah 4. 16 QAM, ya. Ini kalau BPSK ini 2/1, QPSK itu 2/2, 8 PSK 2/3, 16 itu 2/4. Nah, Anda bisa hitung kalau 256 QAM itu sekitar 2/8 kayaknya ya. 8 ya, 8, 2/8. Apa artinya? Apa makna dari angka-angka ini yang di atas? Makna dari angka-angka ini adalah kalau Anda punya 1 MHz bandwidth, Anda pakai BPSK, maka Anda akan mendapatkan data rate 1 megabit per second kalikan 1. Jadi kolom ini adalah kolom kalau Anda pakai BPSK. Tetapi kalau Anda pakai QPSK, kalikan 2 ini semua. Kalau Anda pakai 16 QAM, kalikan 4. Kalau Anda pakai 256 QAM, kalikan 8. Jadi artinya dengan modal 1 MHz, Anda akan mendapatkan di sini 8 Mbps. Oke. Nah, artinya kita berhasil mengefisiensikan spektrum yang memang tersedia sedikit dan harganya mahal. Tapi yang akan minggu depan Anda akan saya tunjukkan, ternyata higher order modulation ini rentan terhadap gangguan noise. Dia mudah sekali diganggu oleh noise. Makanya kita jangan jauh-jauh jaraknya. Kalau jauh, maka noise akan berkuasa. Oleh sebab itu dibuatlah small cell. Ya, small cell ini mungkin ke depannya kalau kita biasa katakanlah sel itu ukurannya 1 km, 2 km, 100 meter. Ke depannya barangkali hanya beberapa meter aja. Barangkali 10 meter. Jadi di setiap 10 meter akan ada BTS. Cuma BTS yang kecil. Barangkali ukurannya cuma kotak kecil gini aja. Ya, yang dia sama antenanya itu terintegrasi. Yang tidak kita bisa lihat lagi bahwa itu adalah BTS yang seperti halnya saat ini kita lihat. Oke, dan BTS ini akan memiliki berbagai macam fitur yang hebat ya, cell discovery, cell configuration, dual connectivity dan selanjutnya. Jadi sel ini harus cerdas. Karena kalau selnya banyak, ada kalanya sel itu idle karena tidak ada orang di situ. Maka dia harus on off mungkin ya. Oke. Yang kedua yang juga menarik yang di sini saya akan tunjukkan adalah carrier aggregation yang akan saya bahas nanti di next slide lebih detail ya. Carrier aggregation ini sifatnya Anda punya 2 channel, 2 carrier itu digabung jadi 1. Ya, sederhananya begini. Anda punya handphone. Handphone kita ini bisa connect ke BTS dan kalau lagi di rumah bisa connect ke Wi-Fi. Nah, kita biasanya matikan dan memang dimatikan salah satu karena tidak punya fitur carrier aggregation. Nah, kalau dia punya fitur aggregation, kita gabung jadi 1. Jadi selulernya nyala, Wi-Fi nyala. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya pulsa kita cepat habis. Ya enggak, bukan itu. Konsekuensinya download kita jadi cepat. Ya, karena kita asumsinya harga makin turun, jadi yang mahal itu adalah waktu tunggu kita. Kita nggak mau lebih lambat, kita mau cepat. Ya, jadi konsep carrier aggregation itu adalah menggabungkan 2 buah carrier, nanti akan saya singgung angka-angkanya.
Yang berikutnya adalah MIMO. Ya, ini MIMO, bahkan sekarang ada istilah Massive MIMO. Nanti akan saya tunjukkan ada perkembangan berikut dari MIMO. MIMO ini meningkatkan data rate hanya dengan menambahkan antena dan elektroniknya. Jadi tidak perlu membuat tambahan, mengambil tambahan bandwidth ataupun tambahan yang mengorbankan jarak seperti halnya modulasi. Oke, ya saya lanjut ya. Nah ini jadi carrier aggregation itu bisa menggunakan berbagai macam frekuensi, ya. Frekuensinya baik berdekatan, ya. Ini kita bilangnya nempel berdekatan, nempel dan berada pada band yang sama. Ini tidak nempel, bandnya sama. Ini bahkan bandnya berbeda. Itu bisa dilakukan dan sudah dibuktikan ya di beberapa rilis itu jalan dan juga telah didemonstrasikan oleh beberapa perusahaan dan bisa mendapatkan data rate yang cukup tinggi. Oke, nah ini perkembangan terkini yang sedang jalan dan akan jalan ya karena beberapa itu juga jadi PR. Ada beberapa poin di sini yang mungkin bisa saya singgung. Yang pertama adanya advanced coding ya, advanced coding, kemudian massive MIMO yaitu menggunakan banyak sekali antena di sini array, dan yang terakhir sebelah kanan ini adalah penggunaan millimeter wave yang terutama sekali di sini menarik sekali ada istilah beamforming. Ya, beamforming itu fitur kemampuan dari BTS untuk mengarahkan sinyalnya ke user, ke handphone. Ya mudah-mudahan juga handphone kita mampu untuk mengarahkan sinyalnya ke BTS. Supaya apa? Supaya pertama baterainya awet, kedua tentunya masalah security akan lebih baik. Ya, jadi saat ini selama ini sinyal kita itu nyebar kemana-mana. Ya memang dijamin tidak bisa dibuka karena sistem security-nya yang bagus, tapi begitu sinyal kita bisa kemana-mana, itu potensi untuk dibuka orang akan besar. Ya. Nah ini yang tadi saya tambahkan, kalau tadi itu hanya 2G, 3G, dan 4G, sekarang ada tambahannya 5G. Ini tentu yang sebelah kanan ini adalah data-data prediksi ya. 5G itu di launching 2018 di beberapa negara yang saya tunjukkan, dan dia kondisinya naik terus dan diprediksi nanti tahun 2025 5G itu persentasenya lebih banyak dibandingkan 2G ya. Whatever lah, kita nggak tahu apakah justru 3G yang akan drop ya. Ini salah satu data yang diambil dari tempat lain. Ini saya nggak tahu sumbernya dari mana. Ini di bawah GSM Intelligence ya. Kemudian ini adalah gambar dari ada 48 negara yang sudah melaunching 5G di 2020. Dan coverage-nya juga cukup besar, 13% dari dunia. Jadi kalau kita refer dari prediksi ini ya, ini aja 15% di sini. Berarti angka di sini ini perlu dikoreksi ya. Ini adalah prediksi di tahun 2018, sedangkan data yang sebenarnya di 2020 ini sudah 13% ya. Ini adalah negara-negara yang sudah pakai, Indonesia masih belum ya. Dan ini di Asia Tenggara saya nggak tahu, mungkin Singapura, Filipina ya, Filipina, ini India, Cina ya, dan selanjutnya. Oke, ini adalah evolusinya. Jadi 2020 itu 5G, data rates-nya up to 20 gigabit per second ya, dengan berbagai macam aplikasi lah katakanlah di sini, di VB ya, akan kita bahas nanti, Smart City ya, HDTV. Kemudian nanti sekitar 2030 diharapkan itu 6G dengan data rates. Jadi seringkali itu data rates. Nah, dari data rates yang tinggi, sangat tinggi ini akan muncul aplikasi-aplikasi baru yang sebelumnya tidak kita bisa bayangkan. Ya, bagaimana Anda bisa mengakses database dengan cepat? Itu kan kalau zaman dulu Anda tidak akan menyimpan sekian gigabit di tempat lain yang Anda harus akses dengan internet. Nah, sekarang kita percaya itu.
Kalau dulu itu kita pakai disket, pakai apapun, maunya ada di kita. Tapi ternyata kita harus bawa-bawa terus disketnya. Tapi dengan adanya konsep cloud, konsep database yang ada di internet sana, didukung oleh kecepatan download yang tinggi, maka kita akan mendapatkan hal ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini apa yang akan ada nanti di 6G. Ya, ada beberapa nih kaitannya memang dengan data analytics, dengan AI, ya, dan beberapa hal lainnya. Kemudian juga di sini ada autonomy sensing, ya, apalagi lah di sini saya juga nggak begitu paham. Ya, konsep MIMO itu nanti akan diperkuat lagi dengan large intelligence service, ya. Itu di salah satu yang akan jadi tesis nanti Pak Mas Banto, ya. Oke, saya lanjutkan perkembangan terkininya teknik gelombang milimeter, ya, MIMO dan MIMO. Ya, ini saya cepat aja karena waktunya juga udah terbatas. Jadi milimeter itu sudah dikapling-kaplingkan di beberapa negara di 24 giga, 40, 50, 60, 70, 80, ya, ini udah dibagi-bagikan, ya, di Eropa, Amerika, Cina, Singapura, Korea. Ya, mereka itu memberikan harapan besar di millimeter wave, bahkan mereka sudah merambah ke terahertz. Ya, tentunya ini akan menjadi potensi yang luar biasa, ya. Tapi entahlah, ya. Kita lihat dulu yang di sini, dan kecepatan targetnya 6G itu 1 tera. Oke. Nah, ini yang dikejar, ya. Jadi targetnya itu adalah capacity berapa tera. Gimana caranya? Kita bisa katakanlah cara yang paling mudah itu adalah memperbesar frekuensi. Itu cara konvensional. Millimeter wave itu salah satu cara diambil untuk memperbesar frekuensi millimeter wave. Bisa juga dengan cara densification. Densification itu range-nya kita kecilkan, ya, berarti ya hanya buat sedikit orang. Dan yang ketiga tentunya yang tidak kalah penting yang dimainkan oleh MIMO adalah spektrum efisiensi. Ini juga modulasi masuk ke sini. Ya, jadi MIMO itu akan memanfaatkan spektrum yang kecil tapi menghasilkan data rate yang besar. Sehingga didapati di sini potensinya itu kalau kita kalikan semua bisa 1000 kalinya. Karakteristik dari millimeter wave. Millimeter wave itu very lossy, ya. Seperti ditunjukkan di gambar ini. Sumbu horizontal adalah frekuensi, sumbu vertikal adalah attenuation, perdaman. Jadi kalau Anda kirim sinyalnya, maka kalau perdamannya ini tinggi, sinyalnya itu akan cepat mengecil, cepat rontok, ya. Terutama kalau Anda perhatikan di sini kurva ini nih. Di sini peak-nya. Jadi ketika Anda pakai frekuensi 60 giga dan sekitarnya 57 tadi, ya, maka atenuasinya tinggi sekali. Atenuasi atau perdaman yang tinggi itu bukan suatu yang selalu jelek. Kalau Anda pengen ngirim jarak jauh, ya itu jelek. Tapi ternyata insinyur itu pinter. Apa yang dilakukan insinyur? Kalau atenuasinya tinggi, berarti ini adalah perfect buat aplikasi short range. Jadi aplikasi short range itu interferensinya akan kecil. Kenapa? Karena sinyalnya akan mengecil secara alami. Ya, jadi tidak akan terjadi interferensi untuk jarak sekian puluh meter. Karena sudah teredam cukup tinggi di sini 10 dB per kilometer. Ya, barangkali belum terlalu tinggi, ya. Tapi udah lumayan. Karena 3 dB, ya, 3 dB itu artinya powernya hilang setengah. 6 dB powernya jadi 1/4. 9 dB powernya jadi 1/8. Ya, dan itu menarik sekali. Kalau powernya sudah jadi 1/8-nya berarti akan turun secara signifikan. Ya, tentunya di sini kalau kita perhatikan, ya, ini terahertz, ya, wilayah terahertz itu luar biasa tingginya sampai 1000 dB, ya. 1000 dB itu sudah bisa kita anggap sinyalnya akan hilang. Kemudian blocking, ya, blocking ini aplikasi karakteristik dari millimeter wave. Jadi manusia itu bisa jadi tembok, ya, sinyal nggak akan lewat. Kemudian millimeter wave itu memiliki panjang gelombang yang kecil, ya. Ini ibu jari saya kebetulan, ya, jadi bisa Anda lihat
nggak besar-besar amat ibu jari saya, kurang lebih sama seperti ibu jari Anda semua. Dan di situ ada antena yang dirancang oleh salah satu mahasiswa. Ini adalah antena array. Jadi kalau Anda hitung di sini ada 9 elemen. Kita tidak akan bisa membuat antena dengan sebanyak itu elemennya kalau frekuensinya 1 GHz. Frekuensi Wi-Fi misalnya, Wi-Fi itu panjang gelombangnya sekitar 12 cm. Jadi antena Anda, satu elemen, itu paling nggak sekitar 6 cm. Mungkin 3 cm. Ya, kalau 3 cm itu sudah melebihi ibu jari siapapun, manusia normal. Satu elemen. Ya, jadi miniaturisasi dari komponen. Artinya nanti Anda akan bisa dapatkan high gain atau MIMO. Saya tunjukkan ini MIMO. Ya. Jadi MIMO itu sederhana aja, multiple input, multiple output. Saya sudah membahas, saya sudah tekankan berkali-kali bahwa channel kita ini adalah the system. Kalau kita belajar sinyal and system, itu kita gambarkan sebagai kotak yang memiliki input dan output. Input multi. Jadi yang pertama ini, multiple input. Jadi pemancar saya memiliki jumlah antena lebih dari 1. Keluarannya adalah output, multi juga. Multiple input, multiple output. Ternyata kita bisa meningkatkan data rate atau throughput hanya dengan menambahkan antena. Kata-kata hanya jangan diartikan cuma ini aja, di sini harus ada elektroniknya yang mendukung, di sini juga ada elektroniknya yang mendukung. Dan itu bisa kita kuasai. Dan ini mungkin terakhir terkait dengan teknologi, Intelligent Reflecting Surface, ini mainannya MIMO, array. Ya, jadi dengan bantuan Intelligent Reflecting Surface, dia bisa kita atur merefleksikan atau ada juga mentransmisikan sesuai kebutuhannya. Kemana? Sudut sekian, sudut 30, sudut 40. Dan jadi bisa beamforming. Tentunya supaya dia jadi intelijen harus ada yang intelijen di belakangnya. Apa itu? Yang termudah Arduino. Ya, jadi Arduino atau FPGA nanti akan mengontrol masing-masing elemen ini sehingga bisa berfungsi sebagai yang bisa merefleksikan sesuai dengan kebutuhan atau adaptif. Ada beberapa slide tambahan terkait dengan standarisasi. Jadi ini poin penting juga dalam telekomunikasi atau dalam wireless system, bahwa ada badan-badan yang meregulasikan. Ya tentunya yang terbesar tertinggi itu ITU. Ya di bawah ITU itu ada yang negara ya atau regional. Seperti di Eropa ini CEPT atau ETSI, di Amerika ini FCC ya, Jepang, di Indonesia mungkin Dekoinfo, dan juga standarisasi ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya tepat pada jam 12. Jika ada komentar atau pertanyaan, silakan. Kita mungkin beberapa menit bisa kita kasih waktu. Silakan, Bu Bapak. Mohon izin, Prof. Ya, silakan, Mas Aditya. Ya, kalau berkenan recording sesi ini boleh nanti di-share deh, Prof. Soalnya saya lihat banyak penjelasan yang materi yang cukup penting gitu untuk ya, dasar. nanti kita share. Ya. Makasih, Prof. Ya. Silakan yang lain. Boleh satu lagi, Prof. Saya mau komen mau bertanya sekalian. Mohon arahannya, Dok. Khawatir saya salah menyimpulkan juga. Jadi kalau saya lihat kan ini kuliah kita ini kan digital nirkabel ya, Dok ya. Temanya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya lihat sebetulnya nirkabel atau wireless itu kan ujung-ujungnya RF juga ya, Dok ya. Radio frekuensi. Dan kalau saya tidak salah, radio frekuensi sebetulnya itu kan masuk analog ya, Dok ya. Nah, sedangkan digital itu kalau saya nggak salah tangkap berarti adalah payload-nya atau muatan dari yang ditransmisikan. Nah, kira-kira benar nggak konsepnya seperti itu ya, Prof? Ya, Terima kasih, Dok. Ya, betul. Jadi ya sebetulnya istilah digital ini bisa juga kita buang di sini ya. Jadi sistem wireless saja misalnya. Tetapi dengan menambahkan digital, maka saya memfokuskan pembahasan pada sistem yang ada, yang modern saat ini. Ya, seperti halnya FM dan AM tidak saya bahas. TV analog yang ada saat ini, TV terestrial. Jadi memang sebetulnya semua sistem yang kita kategorikan analog itu adalah
data yang ditransmisikan atau tadi yang Anda bilang payloadnya yang akan ditumpangkan. Karena pada dasarnya ketika dia keluar ke udara, semua sinyal itu sinyal analog. Ya, makanya nanti ketika kita membahas modulasi digital, ya pada dasarnya modulasi digital, modulasi analog, ya itu 11-12 ya, dari konsep proses modulasinya. Pembedanya cuma datanya ya atau payloadnya. Data dari sinyal dari modulasi analog, datanya itu data analog. Sedangkan pada modulasi digital, datanya data digital. Tapi output dari proses itu atau yang akan kita kirim ke antena yang nanti akan ditransmit itu adalah sinyal analog. Betul tadi yang Anda komentari ya. Jadi sebetulnya ya penamaan ini debatable lah ya. Penamaan yang kita bisa bilang ya nggak usah pakai nama digital juga nggak apa-apa. Tetapi itu tadi ketika minggu depan akan kita bahas ya, itu pasti kita akan konsentrasi ke sinyal digital. Atau 2 minggu lagi kita akan bahas terkait dengan coding ya. 2 minggu lagi itu pasti datanya harus data digital, harus 1010. Kemudian nanti ketika kita bahas MIMO juga kita akan membahas pada level bahwa ini sinyal digital sehingga kita bisa porsinya itu kita potong-potong ya. Nah, di sini itu kita potong-potong. Ada ya katakanlah Anda punya di sini ada 3 antena ya. Anda punya sinyal 1110101 ya. Ini akan Anda potong, satu ini ke atas, satu yang kedua ke tengah, satu yang ketiga ke bawah. Kemudian 0 akan ke atas gitu. Jadi itu hanya mungkin terjadi pada data digital. Ya. Jadi benar yang Anda bilang tadi ya, kalau saya setback ke depan, tadi Anda lihat ada gambar di depan, bahwa saya stop ketika di modulasi. Saya tidak teruskan membahas di antena, ya, ke antena, dan terus di udara bebas tidak saya bahas secara detail. Ya. Hanya efeknya apa sih terhadap data saya sehingga saya perlu melakukan persiapan di modulator, di coder, baik coder source ataupun coder coder channel ya. Jadi pendapat Anda benar, tapi kita tetap menekankan di sini digital karena proses-proses yang tadi saya ungkapkan. Ya, makasih ya komentarnya. Jadi penekanan nanti minggu depan kita akan tekankan lagi. Ya, baik Prof. Makasih penjelasannya, Prof. Ya, silakan kalau ada komentar lain. Mas Yuwanto? Oh, berarti bisa disimpulkan secara sistem itu sebenarnya sama ya Prof ya. Tadi kan udah dibahas sama Mas Aditya juga ya. Jadi sistem itu sama, cuman memang yang membedakan itu di datanya ya Prof ya. Nah itu apakah memang nanti ada pengaruh Prof ke dalam sistemnya sendiri gitu Prof? Terkait data itu yang dikirim itu apakah digital atau analog gitu Prof? Ya, jadi channel coding sama source coding itu konsep yang hanya muncul ketika sistemnya sistem digital. Jadi ya sebetulnya kan itu tadi ya di awal tadi ini adalah perkembangan panjang. Jadi kita ini kan orang yang hidup di kemudian hari ya, kemudian hari, orang yang hidup di masa belakangan gitu. Kita nggak ngalamin tahun 1920, tahun 1940 kita nggak ngalamin. Jadi tiba-tiba kita dapat teknologi canggih. Itu seperti jatuh dari langit. Ya itu memang demikian gitu. Kita kalau diajak ngomong kenapa sih begini? Ya memang dari sananya demikian. Kita kayak nggak ngalamin bahwa itu ada proses panjang. Jadi ketika orang zaman dahulu itu pusing dengan 1-2 kondisi, ya ternyata muncul ide. Jadi konsep dari teori informasi atau konsep dari source coding, channel coding itu ada sudah sejak tahun 1920-an, 30-an. Ketika belum ditemukan katakanlah teknik atau teknologi pendukung digital, yaitu komputer. Ya. Ketika itu belum ada, ya
disimpan dulu itu. Ide-ide itu disimpan dulu sama orang-orang. Nah, ternyata di tahun 60-an ketika komputer sudah mulai ada dan kita sudah mulai kesel sama sistem analog. Ya coba deh, sistem analog zaman sekarang ya, Anda coba kalau kita pikir-pikir ya, siapa yang masih nyimpan foto analog gitu ya, foto analog kita bilangnya ya. Siapa masih pakai kamera analog gitu? Ya cuma artis aja kan, artistik aja kan, orang yang senang sama hobi. Ya sorry ya kalau ada yang demikian di ruangan ini, yang nyusahin hidupnya gitu kalau menurut saya. Ya coba nyetak foto kayak gitu di mana lagi gitu. Susah kan? Atau katakan beli filmnya, itu di mana gitu. Ya sorry kalau saya bilang nyusahin diri, tapi kalau hobi ya susah memang. Hobi itu nyusahin diri memang. Berjam-jam di pinggiran nungguin ikan gitu kan hobi. Jadi karena kondisi itulah, belum lagi kalau seandainya kita mau terjadi perubahan-perubahan. Kalau digital itu kan bisa dikatakan tidak ada perubahan. Digital itu nggak ada perubahan. Selama Anda bisa menyelamatkan 1010 itu nggak ada perubahan. Jadi prinsipnya dari situ. Nah, dari situlah muncul basic dari teknik digital. Tapi kemudian ternyata ada temuan-temuan baru, katakanlah ada ide-ide baru kompresi. Ya kenapa nggak dikompresi aja gitu kan? Ketika datanya besar. Terus kemudian ada masalah errornya. Kenapa kita tidak ada kemampuan buat mendetek error? Ya muncullah teknologi. Kita nggak tahu, makanya tadi saya di slide kedua itu menunjukkan ke Anda hanya bisa meng-create sesuatu jika Anda bisa memimpikan sesuatu itu. Jika Anda bisa membayangkan sesuatu itu. Nah, yang ada hari ini itu sebetulnya masih penuh tantangan. Ya, sorry. Anda ini kan terbiasa dengan sesuatu yang given. Jadi ketika ngelihat sesuatu yang given itu kita akan bilang semuanya udah beres kok, semuanya udah aman. Ngapain sih pusing-pusing lagi? Tapi ternyata tiba-tiba kita kaget. Ada teknologi baru yang datang dan ujungnya kita bilang gini, sebenarnya saya waktu kuliah tanggal 6 Maret di Mercu Buana itu saya udah ngebayangin itu loh Pak. Ya, cuma memang ada missing di situ di kita, barangkali tekad kita atau kemampuan kita atau apapun. Ya. Nah, minggu depan akan saya tunjukkan ada 1-2 teknik lagi di modulasi. Ternyata itu pun juga banyak sejarah yang menariknya. Yang ujungnya kita akan memilih ini karena memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Mungkin itu aja kali yang bisa saya sampaikan ya. Jadi nanti akan saya absen ya berdasarkan screenshot saya ini kayaknya yang hadir juga lengkap ya. 19 mahasiswa ya lengkap ya. Ya, jadi saya mengharap minggu depan paling lambat minggu depan ya itu saya dapat list grup serta temanya nanti bisa dikirim di WhatsApp grup kita biar semua bisa ngelihat dan tentunya semua pihak membantu ketua kelasnya biar nggak sendirian sehingga saya nanti bisa di depan mata saya lah gitu istilahnya ada list. Jadi nanti kelompok yang pertama itu 4 minggu lagi ya. Nah, 4 minggu lagi itu bukan waktu yang panjang, artinya kalau seminggu depan kita belum punya list, udah hilang 2 minggu ya. Jadi tolong bisa segera supaya kelompok yang pertama ada waktu cukup ya untuk mempersiapkan. Nanti kelompok kedua juga. Baik, itu aja. Mohon maaf jika ada